Tanah dan air Bali menumbuhkan benih padi. Banten dan Mandra melindunginya hingga bulir-bulir padi siap dipanen. Para petani bekerja keras dari sejak tanah belum tergarap, sawah basah, padi hijau hingga menguning. Maka tugas kita bersama memastikan bulir-bulir padi menjadi beras berkualitas dan pangan utama yang terjaga ketahanannya. Awalnya saya menghindar bekerja di bidang pertanian. Setelah saya tamat Universitas Udayana, saya ingin melanjutkan bidang studi saya untuk bisa diterapkan. Saya bekerja di Jakarta di konstruksi baja. Krisis moneter tahun 90-an memaksa saya untuk pulang kampung. Saya ingin melanjutkan usaha yang Bapak rintis di bidang pertanian, khususnya penggilingan padi. Saya berharap setelah krisis ini saya bisa kembali ke Jakarta untuk melanjutkan alian saya di bidang teknik sipil. Kata orang bilang sih saya insinyur ya. Saya penasaran dari sistem Bapak konvensional bagaimana sih keuntungannya, sehingga saya mau mencoba untuk memproses. Saya keringkan, saya giling, ternyata dari hasilnya sangat menakjubkan. Dari 1 hari proses, saya mendapatkan keuntungan 1 kali gaji sebulan di Jakarta. Dari hasil yang sudah saya proses, saya berpikir dengan secara konvensional Bapak saya bisa menyekolahkan kakak saya, adik saya sampai sarjana. Saya berpikir kalau umpamanya nanti saya kelola dengan modern, maksudnya bisa lebih bagus hasilnya, sehingga saya nggak perlu berpikir kembali ke Jakarta lagi untuk bekerja di perusahaan baja. Dari perjalanan usaha saya, tidak semuanya berjalan mulus, ada aja tantangan dan tentangan. Dari sekian banyak tantangan, ada penipuan, ada penggelapan beras saya dibawa sama orang, tapi saya nggak pernah menyerah. Saya terus bekerja untuk mendapatkan gabah untuk bisa memenuhi pabrik saya, sehingga kalau sudah terpenuhi pabrik saya, beras berlimpah, saya bisa maju. Akhirnya saya menambah jaringan sehingga menambah penghasilan untuk bisa membeli, menambah armada, menambah lantai jemur, menambah kapasitas produksi, sehingga nanti bisa memenuhi pelanggan-pelanggan. Saya selalu berpikir dengan niat yang baik. Saya ingin
bahwasanya kalau sudah berpikir dengan niat yang baik, jaringan dengan terbuktinya dengan ada jaringan dari petani untuk mendapatkan hasil gabah yang banyak, mendapatkan langganan yang banyak, terbukti. Sampai kemudian sekitar tahun 98 ada banjir bandang datang. Saya kehilangan gabah, beras. Dari itu saya mulai dari nol. Tapi saya nggak sedih, saya bangkit lagi. Situasi semakin baik sehingga pada akhirnya usia saya 29 tahun saya bertemu dengan impian hati saya. Akhirnya saya menikah di usia 29 itu. Saya ingin menjadi keluarga yang strong. Perjalanan usaha makin kompleks, anak-anak makin besar, sehingga saya membutuhkan istri saya untuk mendampingi usaha saya di pabrik. Apalagi masalah beras, itulah masalah ibu-ibu kan. Jadinya kita laki-laki nggak begitu paham. Ya, ibu-ibu zaman sekarang maunya beras itu bersih, utuh-utuh, pulen, dan tidak patah-patah. Selain itu, pariwisata sudah mulai berkembang. Orang pariwisata menginginkan beras itu harus bagus. Soalnya beliau sudah membayar mahal untuk itu, maka kita selaku produsen harus menyediakan itu supaya ada nilai tambah. Permintaan beras yang semakin bagus, saya membutuhkan teknologi yang bagus untuk mendapatkan beras yang bagus, sehingga kita perlu dana dari bank untuk membiayai kita. Tapi dengan bank kita aman-aman saja, berapapun yang kita butuhkan disupport sama bank. Beruntung saya tamat di Universitas Teknik Sipil Udayana, sehingga ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan saya bisa terapkan untuk membangun gudang, untuk mendesain layout mesin-mesin supaya menjadi lebih efisien. Kadang dalam perjalanan petani maupun pengepul punya masalah-masalah yang kompleks. Gimana cara panen, waktu yang tepat untuk panen. Kita berusaha kadang-kadang mengumpulkan petani, terus ajak dia datang ke kantor ke pabrik kita, diskusi masalah itu supaya mendapatkan hasil panen yang bagus, berlimpah, sehingga apa yang kita peroleh nanti menghasilkan beras yang bagus kualitasnya, sehingga bisa memenuhi keinginan konsumen ataupun pasar. Bagi petani, masalah yang paling krusial adalah pasca panen. Benar, kalau petani di musim panen sangat was-was dengan hasilnya karena dia tidak punya lantai jemur di rumahnya. Syukur-syukur kita bisa menampung hasil panen petani dan bisa menghasilkan beras yang bagus. Ya, ini menjadi tantangan kita bersama. Saya tidak mau petani tidak menanam padi lagi. Saya tidak mau tanah kosong lagi. Saya mau setiap jengkal tanah ada produksi padi, sehingga kita menjadi lebih baik, produksi kita menjadi lebih banyak. Saya tidak mau lagi ada petani yang tidak nanam padi.
nasinya enak, punel, lauknya berikutnya. Tugas kami sebagai pengusaha adalah menjaga beras Bali. Semoga hal terbaik datang dari segala arah.